Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kita sampaikan selawatnya kepada baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semuanya mendapat syafaat dari beliau. Kita berkunjung kembali ke Masjid Subulus Salam. Kita akan cek ulang dan koreksi ke belakang. Awal mula konten ini berdiri untuk membuat tanah wakaf. Hari ini kita ingin tahu berapa sih perkembangan dana yang sudah diberikan oleh seluruh masyarakat yang ikut mendonasikan untuk pembelian tanah wakaf. Untuk hari ini kita terlihat di papan pengumuman, alhamdulillah sejak 28 Januari 2022 tertera hampir lebih kurang 150 juta. Nah, ini adalah donasi yang telah diberikan oleh masyarakat. Mudah-mudahan sampai dengan akhir bulan Februari ini akan mencapai sudah 200 juta. Itu belum lagi kita tahu bagaimana pengumpulan dari tabung celengan-celengan yang sudah diberikan ke masyarakat tapi belum ada dikutip. Mudah-mudahan donasi ini terus bertambah dan masyarakat tahu sampai sejauh mana progres daripada untuk mendapatkan pembuatan atau pembelian tanah wakaf ini sudah berlanjut. Dan Anda akan tahu dan ingin tahu, Anda silakan datang ke masjid dan pertanyakan. Anda suka atau tidak suka, silakan datang ke masjid. Kami akan siap untuk berdiskusi dengan Anda apa masalahnya, padahal tanah wakaf di sebelah kita sudah tidak memungkinkan. Kalau saja ada yang tidak setuju kan pasti wajar. Beda pendapat bukan berarti kita saling membenci. Beda pendapat adalah untuk mempersatukan persatuan dan kesatuan pemikiran kita. Jadi ikuti terus bagaimana perjalanan ini, dan kita akan tanya kepada masyarakat siapa saja yang menyumbang akan kita wawancarai pada hari ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkunjung ke rumahnya Pak Rusli dan Ibu Ponija. Kenapa kita berkunjung kemari? Anda mungkin ingat 6 atau 7 bulan yang lalu bagaimana tukang parkir atau lahan parkir beliau dipakai, penghasilannya disumbangkan sebagian untuk pembelian tanah wakaf. Hari ini kita berkunjung bukan untuk memamerkan apa yang telah diberikan beliau, tidak. Untuk memotivasi kita, inilah ibadah. Untuk itu kita tanyakan dengan Pak Rusli, bagaimana setelah perjalanan ini, apa yang telah diberikan beliau kepada masjid setiap minggunya dari penghasilan parkir yang ada di lahan beliau. Untuk itu kita ketemu dengan Pak Rusli. Assalamualaikum Pak Rusli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Perjalanan pembelian tanah wakaf atau pembuatan tanah wakaf yang di Mabar ini Pak sudah berjalan lebih kurang 7 atau 8 bulan. Iya. Nah, menurut kabar yang diberikan kepada saya dan saya melihat langsung, selama ini kan setiap minggu Bapak memberikan sumbangan Insya Allah saya berikan ke Masjid Subulus Salam untuk pembelian ini. Kalau boleh tahu ini Pak, iya, berapa lah Pak yang diberikan Bapak setiap minggunya dari penghasilan Bapak? Itu ketentuan dari rezeki dari Allah lah kan. Misalnya dalam 1 bulan itu yang saya kasih ada 700, ada yang 600, ada yang 900 gitulah. Tapi selama ini memang awal-awal pertama kita bisa dapat 1 juta Pak. Karena kita kan dulu waktu itu kita cuma pakai 1-2 orang Pak. Jadi sekarang ini orang ini kita pakai 3 orang. Kita kan perlu juga mendanai orang-orang yang bekerja. Jadi masalahnya makanya kita paling banyak, paling santer itu 700.000 Pak, dalam sebulan Pak. Ini dalam sebulan, dalam 1 minggu setiap hari Jumat. Itulah yang bisa saya utarakan Pak pada hari ini. Bagaimana
lahan yang diparkir oleh Pak Rusli untuk parkir, tapi beliau menyisihkan 700.000 dalam seminggu. Allahu Akbar. Ini kan luar biasa semangat beliau, motivasi. Mudah-mudahan Allah akan membalas kebaikan beliau. Hari ini kita lihat beliau adalah, mau cakapnya, penyumbang terbesar. 700.000 kali 4 sudah jelas 2.800.000. Kalau kita pikirkan dunia, waduh, kita sudah bisa kredit apa aja ini 2.800.000. Tapi beliau memikirkan akhirat dengan penghasilan itu. Kita lihat semangat beliau dan kesehatan beliau. Kita tanya lagi, bagaimana perasaan Bapak setiap minggu mengeluarkan uang 700.000? Ada nggak perasaan sayang atau gimana menurut Bapak? Kalau menurut saya nggak ada merasa sayang, karena uang ini dari dia, Pak. Uang dari Allah kasihkan sama saya rezekinya, makanya saya kembalikan sama Allah. Memang rasa saya itu merasa masih sedikit, Pak, karena saya ingin banyak kasih orang gitu. Karena apa? Sekarang lah rasaku kok banyak sekali. Di tangan saya pun sekarang ada, Pak. Di tangan saya ada. Cobaan banyak, pernah dicaci orang. Masalah itu saya nggak saya pedulikan, masalah dicaci orang itu nggak saya pedulikan. Yang penting saya memikirkan hari tua saya. Saya kan tidak akan mungkin selamanya saya hidup di dunia ini kan gitu. Saya pasti pulang. Makanya situ saya memikirkan masa hari tua saya lah, Pak. Jadi saya kepingin kalau bisa pun saya lebih besar dari itu yang saya akan kasihkan kepada Allah. Alhamdulillah, begitulah kalau hidayah sudah diberikan oleh Allah, apapun yang diberikan Allah akan dikembalikan lagi. Bukan berarti rezeki itu memang kita milik pribadi, tidak. Tapi itu sudahlah, inilah Pak Rusli. Dan kita tanyakan lagi dengan yang mendampingi beliau. Nah, pasangannya yaitu ibu yang selalu setia atau istri beliau. Nah, ini yang kita tanya. Kalau menurut ibu, bagaimana perasaannya, Bu, setelah memberikan sumbangan ke masjid ini? Ataukah ada perasaan sayang atau gimana? Tidak, saya ikhlas dari lapang dada. Saya sebagai istri, saya mendampingi suami. Saya namanya suami yang bagus saya dampingi. Memang itu untuk ini di sana. Karena itu kan nggak tuh saya semua. Itu akan ke sana semua. Di dunia nggak ada apa-apanya. Memang saya ini cobaannya banyak. Untuk parkiran ini ya, saya banyak caci maki sama orang. Tapi saya sabar. Karena itu untuk sana. Kalau maki itu udah cukup saya. Kalau ingat situ, saya sakit menangis. Itulah. Tabah saya. Tapi kalau saya ingat itu, biarpun sholat saya menangis. Kenapa yang buat keberbahagiaan, yang berbaik, tapi sama orang nggak mau baik. Ada aja rintangannya. Kalau orang buat baik, banyak rintangan. Itu aja cobaan. Sering saya bilang sama bapaknya, kok gini Pak, itu cobaan. Antur ya Bapak. Tapi karena aku mendampingi Bapak, aku yang kena aja. Saya tabah. Memang saya nggak, ini terus terang saya cari makan ada saya sendiri. Tapi saya membantu Bapak. Karena untuk jalan yang baik, saya siang panas matahari, saya pakai topi. Karena saya membantu untuk di sana. Itu aja. Tapi kalau bicara orang manusia, sakit loh. Kuping itu saya nggak sanggup kalau mendengarkan itu kata-kata mutiara. Tidak sanggup. Tapi itulah, Allah jangan tiang. Insyaallah. Bagaimana sabarnya seorang istri mendampingi seorang suami? Kalau kita lihat hari ini kakek dan nenek. Nah, bagaimana harta itu mau dibawa? Bagaimana orang memfitnah dalam hal pembuatan parkir ini rupanya tidak semudah itu. Tapi keyakinan beliau, Allah pasti akan membalas kebaikan itu. Kita doakan semuanya. Amin. Masyarakat yang menyaksikan ini, kita doakan Pak Rusli sekeluarga selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan diberikan umur yang bermanfaat untuk kebaikan di muka bumi ini. Dan mudah-mudahan beliau sekeluarga terlepas dari fitnah-fitnah yang tidak baik dalam kehidupannya.
Insya Allah melalui channel ini masyarakat seluruh Indonesia bahkan dunia akan mendoakan kebaikan Pak Rusli, dan kita akan mengenang bagaimana perjuangan beliau memberikan motivasi ke kita menyumbangkan sebagian rezekinya untuk ke masjid. Inilah Pak Rusli, contoh teladan bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya menjadi berkah hari ini dan bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan Pak Rusli yang lainnya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.